Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. 69, apa kabar kalian semua nih? Nah, kemarin nih baru rilis sebuah film Marvel terbaru yang berjudul Thor, Love, and Thunder. This is my vow. All gods will die. That seems a bit dangerous. This ends here and now! Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya beberapa teman Kongko BB69. Yang pertama ada Mas Dian. Apa kabar Mas Dian? Alhamdulillah, kabar baik. Selamat malam semua, semoga sehat semua ya. Sehat, puji Tuhan. Nah, berikutnya ada Mbak Ami. Apa kabar Mbak Ami? Hey hey hey, Hey hey hey, tiga kali. hey hey hey, baik baik, alhamdulillah. Semoga semuanya juga baik baik ya. Amin amin. Nah, berikutnya ada Mas Nanda. Apa kabar Mas Nanda? Malam Mas Dewan, sehat-sehat baik. Gimana kabarnya semuanya? Semoga diberi kesehatan semuanya ya. Amin amin. Nah, berikutnya ada Mas Zen. Zen, apa kabar Zen? Alhamdulillah baik. Kak Iwan, makasih semuanya. Semoga baik juga ya. Amin. Oke. Nah, Thor Love. Mas Dok hilang ya? Halo. Yes. Oke, tadi sempat nge-freeze, padahal bukan ngomong film horor ya. Enggak, tadi saya salah sebut karena saya nyebut-nyebut lukisannya Mas Nanda. Ya kan, datang kan, akhirnya kan. Terus ganti Nah, background. lukisan ini emang kayaknya nih ada sesuatu nih dalam lukisan ini. Mas Nanda. Ada apa nih lukisan ini? Mohon maaf ya Mas Nanda ya. Singgung. Kirimkan salam untuk permintaan maaf. Aduh, ampun deh. Oke. Mas Dian, ekspektasi gimana Mas Dian? Langsung ekspektasi ya pertanyaan pertama ya. Jadi gini, kalau saya itu, kalau kita mundur jauh ya, ini kan awal diumumkan itu 2019 untuk Thor Love and Thunder ini waktu San Diego Comic Con. Itu saya excited, kenapa? Karena Natalie Portman comeback. Itu salah satu aktris favorit saya yang dimana dia di MCU itu belum dimaksimalkan dan dia comeback dijadikan sebagai Mighty Thor, kan langsung di-tease gitu. Taika Waititi waktu itu di acara itu ngasih Mjolnir tuh jelas Betul. banget, berarti kita udah tahu dia bakal jadi Mighty Thor. Itu satu hal yang saya bikin excited, dan waktu itu kan di jadwal awal itu Thor itu adalah film dari fase 4 tuh film puncaknya tadinya jadwal awal, tapi kan pada akhirnya berubah gitu sering berjalannya waktu. Jadi awal-awal saya cukup excited gitu, mengingat Thor ini aja satu-satunya karakter superhero yang dapat 4 film solo gitu. Sementara yang lain kan berhenti di trilogi gitu. Jadi saya ngerasa dia bakal jadi film yang wah dan besar gitu. Tapi sering berjalannya waktu, saya tuh banyak menurunkan ekspektasi gitu. Bahkan sampai trailernya rilis pun saya ekspektasi saya biasa aja gitu. Jatuhnya biasa aja. Doctor Strange saya kecewa, saya makin turun lagi. Terus kemudian H-1 saya lihat banyak review-review yang mengatakan film ini kurang gitu, dengan review di luar, bahkan review dari teman-teman kita juga yang udah nonton duluan waktu press screening. Jadi pada akhirnya ekspektasi saya benar-benar rendah banget untuk Thor Love and Thunder ini. Dan saya datang dengan ekspektasi yang sangat rendah. Saya siap memberikan skor kecil, saya siap ngerosting di film, tapi ternyata saya sangat menikmati dan enjoy film ini. Jadi surprisingly buat saya. Jangan karena kangen sama Mbak Natali nih. Mungkin itu salah satu faktornya ya. Sama aja kayak Emma Stone. Emma Stone. Aduh. Nah, Mbak Ami gimana Mbak Ami? Soal ekspektasi dulu nih. Sejak dari Doctor Strange itu kan saya udah benar-benar kecewa banget ya, bahkan di pertengahan film Doctor Strange pun saya tidur gitu kan. Jadi ketika ada film Thor Love and Thunder, saya udah bilang sih sudahlah ya, udah Marvel tuh kayaknya memang bagusnya di serial aja gitu kan. Dia udah filmnya udah benar-benar lost deh gitu, udah nggak ada ekspektasi terlalu tinggi lah sama film-filmnya Marvel gitu kan. Jadi cuman yang bikin menarik ya itu sama kayak Mas Dian tadi, adanya si Natalie Portman ini kan, Mighty Thor itu kan. Jadi oh ya bolehlah setelah sekian lama dia nggak ada kan, terus di sini dia muncul, jadi
oke lah kita nonton gitu. Datang dengan tanpa ekspektasi. Ternyata sepanjang film saya bahagia sih nontonnya. Saya wah gitu. Oke, walaupun ya plus minus pasti ada lah ya gitu. Cuman sepanjang film benar-benar sangat-sangat menikmati sih Mas. Benar-benar yang good nih, ternyata masih bisa juga ya Marvel bikin film yang tidak membuat saya kecewa lagi gitu. Jadi ya selama film itu sih saya benar-benar menikmati sih Mas. Benar-benar di luar ekspektasi saya ternyata. Gitu. Mas Nanda, gimana nih Mas Nanda nih? Kita sebelum ngomongin ekspektasi nih, bener gak nih pendapatnya, setuju gak pendapatnya si Mbak Ami itu bahwa Marvel tuh kayaknya sebaiknya itu ini dulu deh serial aja. Mungkin kurang setuju sih, mungkin tetap butuh film, tapi catatan setidaknya filmnya ini dirapikan. Ini film, ini phase 4 mau diarahkan kemana gitu sih, lebih fokusnya ke situ. Jadi kalau bikin film lagi tapi nggak nyambung satu sama lain, mending ya bikin series aja dulu buat perkenalan gitu loh, kalau emang ingin memperkenalkan sesuatu yang lebih besar gitu loh. Untuk sementara sih itu sih, tapi kalau bikin series doang sih kayaknya enggak sih, itu sih Mas. Oke, jadi nggak terlalu jadi punya pendapat seperti itu. Nah, kalau untuk ekspektasi sendiri gimana untuk film ini? Ekspektasi awalnya nggak tinggi sih, mungkin sama kayak Mas Dian sama Mbak Amis, emang sadar aja kalau misalnya film ini buatan Taika Waititi, yang dapat dipastikan pasti fun itu sih. Terus kedua, tertarik nonton film ini sebenarnya bukan karena Natalie Portman-nya sih, justru kalau waktu diperkenalkan sebagai Mike Titor itu sebenarnya agak aneh, ini ceritanya mau dibawa kemana, awalnya begitu. Nah tapi benar-benar mulai excited waktu diperkenalkan kalau villain-nya itu Gore diperan oleh Christian Bale. Itu benar-benar langsung satu hal yang dapat diyakinkan film ini adalah Christian Bale pasti perform banget sih, itu sih. Jadi film ini bakal fun, sama Christian Bale bakal keren banget pas actingnya. Itu sih yang satu ekspektasi saya sih. Tapi kalau misalnya memang sih waktu awal-awal rilisan waktu pertama kali tayang tuh banyak dapat review yang kurang baik, bahkan ada yang berasumsi bahwa Thor Love and Thunder ini jelek, bahkan lebih jelek daripada The Dark World itu. Nah tapi kalau menurut saya pribadi itu buat yang berekspektasi terlalu tinggi sih kalau menurut saya. Jadi waktu pertama kali film keluar ini ya tahu kalau film ini bakal dominasi, pasti bakal fun gitu loh, bukan film yang akan epic atau bagaimanapun gitu loh. Dan ya terbayar sih memang sih film ini benar-benar fun banget sih. Dan kadang-kadang memang Marvel tuh kadang perlu bikin film yang sepenuhnya tuh nggak harus berat gitu loh main topiknya, cukup ya fun aja gitu loh. Itu sih Mas, dan memang terbayarkan lah ekspektasinya, nggak berekspektasi terlalu tinggi tapi berhasil. Oke, nah sekarang kita langsung ke Zen nih. Zen, sebelum kamu nonton film Thor Love and Thunder ini punya ekspektasi gak? Kalau untuk ekspektasi saya juga sih ya, ini ceritanya nggak bakalan sebagus Thor yang sebelumnya. Benar kata Kak Denny tadi, aku senengnya pas ngelihat, wah Natalie Portman bakal balik. Ada Natalie Portman loh bakalan balik. Aku senengnya pertama pas di situ loh. Apalagi dikasih oleh Taika Waititi, dia megang Mjolnir. Wah bakalan jadi Mighty Thor dong, pasti tahu ya. Bakalan jadi Mighty Thor. Nah tapi ekspektasi aku juga tinggi kemarin tuh, ekspektasi aku untuk nonton tinggi. Pas setelah aku nonton, pas hari pertama aku tonton itu, rendah sih ekspektasi aku, turun. Kenapa nih? Karena kok bisa sama kayak Mas Dian? Itu dibuat jadi kayak komedi ya, ceritanya fun banget kayak gitu loh. Dibuat oleh Taika Waititi jadi kayak komedi, cerita komedi. Chris Hemsworth-nya dibuat telanjang ada di situ, Zeus-nya juga asal ditembak sekali langsung mati. Itu kan lucu banget gitu kan. Nah, aku juga agak setuju dengan omongannya Kak Ami. Kak Ami tadi ngomong kalau misalnya Marvel ini enakan dibuat serial-serial aja. Nah, boleh juga tuh buat serial-serial aja, karena emang masa kejayaan movie untuk Marvel itu udah habis deh di Infinity War ya, di Endgame kemarin udah habis. Yang ini aku nonton Marvel itu dari tahun 2008. Iron Man yang pertama itu, terus ngelanjut terus tuh. Iron Man 2011 ada Captain America, ngelanjut lagi sampai selesai di Endgame. Udah di Endgame itu selesai harusnya kan. Nah, ini sampai ada Thor keempat.
yang biasanya selesai di trilogi doang. Ini ada yang keempat, bakalan ada lagi nanti yang kelima. Bakalan manjang kemana-mana gitu ceritanya. Doctor Strange udah ngenalin multiverse, udah terlalu jauh kayak gitu kan, terlalu jauh dari apa yang bocah-bocah seneng. Bocah-bocah kan nggak akan mikir jauh-jauh kemana gitu, siapa-siapa aja karakternya sampai banyak banget multiverse, ada Eternals pula, superhero-nya sampai 9. Itu kan terlalu jauh. Beneran. Enggak, kurang menarik sih bagi aku emang. Movie-nya udah selesai, zaman movie untuk Marvel itu udah selesai. Jadi aku emang lebih tertarik ke serial ya, seperti Loki, sekarang ada serial Miss Marvel. apa lagi ya? Miss Marvel. Miss Marvel, Aku Miss Loki. Marvel. Iya, Miss Marvel, Miss Kamala Marvel. Khan, ya kan? Iya, aku lebih senang Moon Knight kayak itu ada. serial Moon Knight. Iya, terus ada Winter Soldier and the Falcon, ya kan? Nah, aku lebih setujunya ke situ sih. Mas Hawkeye, Dian, gimana Mas Dian? X-23. Setuju nggak? Apa Marvel nggak usah bikin film lagi deh, udah habis waktunya. Mungkin lebih ke ini ya. Sekarang itu mereka lebih mementingkan kuantitas dibandingkan kualitas gitu. Karena kayaknya kayak sekarang ini aja gitu. Selepas dari San Diego Comic Con 2019 itu kan udah banyak project yang diumumin. Terus Disney di 23 lah tahun 2020 apa itu kan udah banyak project. Tapi tahu-tahu sekarang ini habis Falcon Winter Soldier sukses, tahu-tahu Captain America 4 dibikin. Film Thunderbolt dibikin. Oh, itu kan kayaknya bener-bener ngejar profit banget gitu. Jadi kualitasnya agak memang menurun. Saya akuin itu dibandingkan dengan Infinity Saga ya. 3 fase pertama itu benar-benar rapi banget konsepnya, plantingnya jelas mau dibawa kemana nanti puncaknya menuju Endgame itu rapi banget benar-benar dibuatnya. Tapi sekarang ini kan kayaknya kayak tebar tuai aja gitu. Banyak kita buat, nanti kita lihat mana yang sukses kita ini lagi, kita milking lagi gitu, ibarat kata gitu. Benar. Satu hal yang saya benar-benar apa ya, mungkin ini nih, saya setuju juga sama Mas Zain itu, dan tadi siapa, Mas Tanda, Mbak Ami juga kayaknya ngomong ya, yang soal series itu emang untuk fase 4 ini, series di Marvel itu jauh lebih menarik gitu. WandaVision, Loki, Moon Knight gitu kan, dibandingkan film-film fase 4 yang justru banyak flop gitu. Mungkin nggak benar-benar flop gitu, tapi tidak lebih bagus dari film-film yang pernah mereka hadirkan di Infinity Saga gitu. Jadi ya mungkin bukan untuk berhenti total di film, tapi mungkin lebih dikurangin aja gitu. Jadi lebih fokus mengembangkan cerita yang benar-benar bagus gitu. Itu sih kalau dari saya. Ini sih mungkin ini permasalahan daripada Marvel ini menjadi kelebihan maupun sekaligus kekurangan dalam mereka itu kontrol itu kayaknya satu gitu, dalam arti harusnya kan misalkan kalau kayak gini kan harus, saya nggak tahu ya, pas saya benar-benar nggak tahu nih, harusnya kan mereka kan sudah membagi nih, seperti waktu itu kan udah dibilang oh ini untuk superhero yang membahas supernatural, ini superhero yang untuk membahas alien, ini superhero yang membahas yang bumi nih istilahnya kayak Hawkeye dan lain-lainnya ya. Terus ini yang dewa-dewi misalnya Thor atau Eternal. Nah mungkin itu harusnya itu ada departemen sendiri itu untuk ngurusin dunia mereka nih. Jangan mentang-mentang ini, oh yaudah deh nyambungin deh, oh si Thor, oh tapi kan Thor waktu itu sama Guardian of Galaxy harus ada masuk, atau Thor kan harus ada ini, harus ada masuk. Nah maksud saya jangan terlalu maksain bahwa harus munculin gimmick-gimmick superhero lain jadi bintang tamu. Lama-lama kan orang kan jadi akhirnya merasa dipaksain. Kalau zaman dulu kita senang gitu pas di end credit, wah ada Nick Fury, wah ada si Iron Man, wah ada wah gitu kan. Tapi sekarang kayak orang lebih mentingin, aduh udahlah jangan dipaksain deh, main asal masukin aja daripada gitu kan. Mendingan ya udah, mendingan dimatangin dulu. Apalagi kan udah ada Moon Knight, nanti ada Blade. Nah, itu kan harus dipikirin bener-bener nih istilahnya kan. Seperti itu. Nah, itu harus dipikirin bener-bener, belum lagi nanti masuk ke Mutant, X-Men. Wah, itu kan udah mainnya kan udah beda lagi nih, udah jauh lebih besar lagi. X-Men itu bukan satu orang aja loh. X-Men itu kan grup tuh. Bayangin tuh misalkan kalau Avenger kan satu-satu diperkenalin. Nah ini apakah X-Men ini akan satu-satu apa langsung plek langsung muncul gitu. Kayak kemarin yang muncul tiba-tiba jadi benang-benang, yang tiba-tiba mulutnya hilang.
Tapi Mas ya, saya pengen nyambung dikit deh tadi soal Mas bilang itu yang end credit scene yang zaman dulu itu kita excited. Tapi kan setelah itu langsung nyambung gitu ke film apa, jelas gitu polanya. Tapi kan sekarang coba contoh kemarin Doctor Strange ngadirin Clea. Itu kapan kita lihat lanjutannya Clea itu? Terus ini si Thor tiba-tiba punya anak asuh. Kapan kita lihat lagi? Itu nggak tahu loh kita. Jangan kan yang di end credit scene yang di ujung. Contoh satu lagi, Kate Bishop di Hawkeye. Kapan kita lihat lagi Kate Bishop? Kita nggak tahu karena saking banyak yang karakter-karakter yang mau diangkat tuh jadi film. Nggak usah ngomongin baru-baru. Ada Warlock mana ya? Ada Warlock, tapi kan nanti itu ada di Guardians of the Galaxy 3. Itu berapa tahun? Ayo. Itu dari 2017. Oke. Nah, oke. Tapi itu nanti katanya ini yang apa ya, karakter-karakter banyak sekarang nih nanti bakalan ada nyatu semuanya kayak Endgame, tapi bukan Endgame namanya, Secret War. Secret War ya. Nah, itu tahu nggak Secret War? Nanti bakalan kegabung semua di Secret War itu. Nanti penjahatnya ada Doctor Doom, ada Cloak, Kang the Lizard, dan banyak lagi. Nah, itu juga dari Fantastic Four ikutan juga, Fantastic Four, X-Men tadi. Emang yang jadi mie tadi ya. jadi mie. Nah, justru itu kan kalau kita kan kayak kemarin kan di Doctor Strange, wah Fantastic Four nih, Mr. Fantastic, tapi tiba-tiba cuman aduh. Apakah kamu punya keluarga? Apakah kamu punya anak? Apakah masih punya istri? Oh ya udah kalau gitu kamu saya matikan. Aduh. Nah, itulah udah bingung, udah terlalu banyak kan yang dikenalin, karakter-karakter yang dikenalin itu udah terlalu banyak. Dan akhirnya itu kan tadi itu, misalkan kalau pengen fokus ke Secret Wars, oke. Tapi kan ini kan udah terlalu besar, kayak ya terlalu besar sih, kayak Blade aja juga nanti sama Moon Knight bisa menjadi grup baru kan, Midnight Sun ya, atau dan lain-lainnya seperti itu ya. Nah ini kan udah, saya nggak ngerti sih, tapi saya di satu sisi saya masih percaya sama Disney sih, sama Marvel sih, dalam arti saya rasa mereka pasti nih terstruktur ya, walaupun mereka akan milking terus, tanda kutip ya, kayak kita tahu Star Wars juga kan sekarang kan tiba-tiba udah ada macam-macam lah ya istilahnya kan, udah banyak cerita-ceritanya, itu serialnya juga udah banyak ya kan, bener kan ya. Nah tapi kita masih percaya lah dalam arti. Nah Mas Nanda gimana Mas Nanda, dari pendapat Mas Nanda nih? Pendapat soal lawannya. Soal yang tadi itu, maksudnya masih ngomongin soal series, terus habis itu terlalu banyak karakter sebelum kita masuk ke Thor nih. Oke. Mungkin saya setuju sama semua pendapatnya sih, terkait kalau misalnya Marvel ini ibaratnya kurang fokus sih memang, dengan terlalu banyak series, terlalu banyak film yang kalau ditonton, kalau kita perhatikan tuh ibaratnya berdiri sendiri tuh bisa gitu loh, dan belum ada kaitannya untuk film project selanjutnya. Dan kalaupun ada, ambil contoh kayak WandaVision nyambung ke Doctor Strange, itu akan menimbulkan post credits itu menimbulkan cerita lain gitu loh, dan kayak kebuang. Itu contoh aja deh. Terus habis itu film-film baru post creditnya mengenalkan karakter-karakter baru, sementara seriesnya juga mengenalkan karakter-karakter baru, itu terlalu luas sih. Nah, pernah waktu itu melihat kayak wawancara Kevin Feige kalau misalnya Avengers 5 projectnya itu tidak semudah membuat Avengers sebelumnya. Dan sekarang jujur aja kelihatan struggle-nya sih, di mana ada versi Earth, ada versi Street, terus ada versi Supernatural, ada versi Cosmic, itu mulai kelihatan sih, di mana menggabungkannya tuh susah gitu loh. Dan kalau misalnya terkait, mungkin yang Mas Zen bilang tadi, terkait Secret Wars mungkin bisa terjadi, cuma jujur aja nggak melihat kalau akan secepat itu gitu loh, diarahkan ke sana gitu loh, karena masih banyak karakter-karakter inti harus diperkenalkan sebelum menuju Secret Wars gitu loh. Cuma memang kelihatan arahnya ke sana, cuma mesti perlahan-lahan gitu. Apalagi project kayak Thunderbolts itu baru diperkenalkan lagi kan, dan project-project lain yang banyak, cuma nggak tahu itu bakal nyambung atau enggak sih. Karena kalau dari secara jumlah film pun Phase 4 ini udah jauh lebih banyak nggak sih durasi daripada Saga itu, dan belum kelihatan jujur aja nih arahnya mau kemana fokusnya gitu loh. Dan itu yang dikhawatirkan sih, mungkin benar kata Mas Tiawan, Mas Dian sama Mbak Ami, sama Mas Din juga, kalau takutnya nih ibaratnya fokusnya ke kuantitas gitu. Untuk ceritanya malah nyambung gitu kan. Aja yang laku yang mana kita ke sana gitu loh. Dan nggak melihat kalau misalnya bakal ada kaitan dengan itu, nggak kelihatan bahkan sampai sekarang gitu loh. Sementara list filmnya itu udah rilis, udah separuhnya kan.
Terus sih. Yang penting jangan sampai kayak CW Mas Nanda ya. Mas Dian ya. Udah season 10 tuh The Flash tuh. Itu juga kan sempat baca tuh di fandom Marvel ya, untuk film Secret Wars ini nanti bakalan keluar di sekitaran tahun 2030. Itu masih lama banget sih, emang masih ada waktu untuk mereka jelasin tentang apa itu Fantastic Four, X-Men di Marvel. Makanya itu Secret War untuk jangka panjang sih emang. Dan kemungkinan Itu Mas Nanda. pemain lamanya malah udah nggak ikut lagi kali kalau bisa kalau 2030. Iya, udah lama banget. Iya mungkin, nah itu loh. Iya Kesian mungkin. Thor-nya udah tua. Dan emang sih Mas Dian ini permasalahan karena terlalu banyak karakter, jadi hampir nggak semua orang bisa akhirnya gitu loh. Jadi kalau dibandingkan sebelum-sebelumnya kayak semua udah kayak bisa masih bisa ngikutin, oh karakter ini dari film. Karena dia bahkan kalau saya pribadi pun lupa gitu loh kalau karakter ini ada di post credit scene gitu loh. Itu sih. Nah ini nih ekspektasi saya yang baru nih tentang Thor ya, tentang Chris Hemsworth ya. Chris Hemsworth nih kayaknya bakalan ngalahin rekornya si Tobey Maguire. Tahu nggak rekor apa? Main banyak jadi Thor. 11 tahun kan, dia udah 11 tahun. Rekor dia menjadi cast di Marvel gitu loh. Terlama Dia ya. jadi karakter dari Marvel. Kalau Tobey Maguire kan jadi Spider-Man, dia karena masuk kemarin di Spider-Man 3 jadi 20 tahun ya. Karena kan dia mulai dari 2002 atau jadi Spider-Man tuh. Dan sekarang ikut lagi di 2021, sudah 20 tahun. Oleh karena itu dia megang rekor sebagai yang terlama. Tobey Maguire. Ini kayaknya nanti Thor juga Chris Hemsworth bakal jadi yang terlama nih. Karena masih ada yang kelima loh nanti. Masih dimiliki lagi yang kelima. Nggak tahu nanti ada yang keenam mungkin. Kayak Transformers sudah. Nanti asal jangan kayak jadi Zeus-nya Zeus-nya si Russell Crowe ya. udah ketuaan kalau 9 tahun lagi udah ketuaan. Chris Hemsworth ya udah nggak usah diginin lagi ya. Udah nggak sedep lihat dia telanjang nanti. dan juga ya film-film Marvel ini Zen rasa itu ada karakter-karakter yang emang nggak cocok gitu kan dimasukin ke dalam film lain, tapi dipaksa untuk masuk gitu loh. Kayak Spider-Man aja, dia bisa ketemu Matt Murdock jadi pengacaranya. Tahu kan siapa Matt Murdock ya, Daredevil? Itu kan sebenarnya di komik nggak ada gitu kan ceritanya Spider-Man ketemuan dengan Daredevil. Ya kan, itu juga tuh satu. Sama mungkin apa lagi ya? Ya banyak lah yang lain emang kan masih nggak sesuai gitu masuknya. Karakter yang ini dimasukin ke sini, karakter yang ini dipaksa masuk ke sini gitu loh. Moon Knight ketemu dengan Blade nanti. Itu emang ada? Nggak ada. Moon Knight sama Blade ada nanti di Midnight Sun ya kalau nggak salah ya. Ada. Iya di movie ada tapi enggak di komiknya ada. Sekarang di komik karena kan Marvel itu dia itu ngangkat cerita-cerita dari komik kan. Di komik ada kok kayaknya. Nanti. Iya. Oke, kita langsung ke Mbak Ami aja nih. Mbak Ami nih dari tadi kayak udah gemes mau ngomongin si Thor nih. Gimana pengalaman nonton Thor-nya deh. Pengalaman nonton Thor-nya ya seneng lah, namanya juga kan ini ya udah sejak tahu ini yang bikin Taika Waititi ya udah pasti nggak akan jauh beda dari Thor yang ketiga lah ya. Dia akan yang super fun, yang colorful gitu kan, yang udah pasti semuanya akan jadi nyeleneh sih gitu kan. Jadi ketika nonton ya udah memang nggak ada ekspektasi apa-apa, kecuali kan saya kan emang nggak pernah nonton trailer kan, dan katanya kan ada adegan yang di trailernya itu disensor pas film kan katanya enggak ada. Itu kan ya lumayan bikin heboh satu studio lah tuh ya. Terus saya nanya kenapa hebohnya ya gitu kan, soalnya ternyata waktu di trailer kan dia disensor gitu. Terus ya kalau dari pengalaman nonton Thor-nya sih ya kayak gitu aja sih Mas. Tapi menurut saya sih di sini Thor-nya kalau karakter Thor-nya sih memang ya udahlah ya, karena udah melekat di Chris Hemsworth sekitar 11 tahun kan, jadi ya dia udahlah gitu aja gitu. Cuman di sini kan terlihat ketika dia semakin rapuh karena banyak kehilangan gitu kan. Jadi kan sebenarnya Thor ini tuh kayak versi laki-lakinya WandaVision kan. WandaVision yang dengan segala kehilangannya dia gitu kan. Dan si Thor ini pun seperti itu gitu kan. Thor ini kan kayak
kayak laki-laki apa hero yang rapuh gitu dengan segala kehilangan orang tuanya gitu kan, saudara tirinya gitu. Jadi ya di sini kan makin terlihat gitu kan betapa rapuhnya dia. Terus ketika Natalie Portman-nya Mighty Thor-nya datang kan, dia kayak melihat suatu harapan baru gitu kan, walaupun pada akhirnya ini udah boleh spoiler belum sih ini di sini? Belum ya? Udah lah ya, udah lama kan. Udah lama kan, walaupun pada akhirnya ya itu kan dia harus pisah sementara kan, kayaknya sih sementara, pasti nanti akan ada dimunculin lagi sih gitu kan. Jadi ya emang di sini terlihat sih karakter Thor-nya sebagai seorang hero yang penuh rasa kehilangan dan kekecewaan gitu aja sih Mas. Oke. Versi cowoknya WandaVision. Oke. Mas Dian, tadi kan dibilang udah sampai ke paling bawah istilah ekspektasinya ya. Udah sampai saya bahkan gali lubang dulu sampai ke dalam, nah jadi minus nih. Yes, betul. Kayak gitu kurang lebih. Gimana? Setelah nonton setuju gak apa yang di Mbak Ami ngomong? Yes, ini film benar-benar film yang ringan ya buat entertain lah, benar-benar buat hiburan. Karena kalau kita berkaca sama Thor Ragnarok ya memang presentasi dari Taika Waititi seperti itu gitu, film yang ringan, mengangkat tema yang sebetulnya bisa berat tapi dibawakan dengan ringan gitu. Dan itu yang saya rasakan sekali lagi untuk nonton Thor Love and Thunder ini gitu. Ya sekali lagi saya benar-benar terbantu dengan ekspektasi saya yang rendah gitu. Jadi karena saya udah siap tuh ngerosting, ngasih skor kecil, tapi dari awal tuh saya nikmatin, enjoy dari tiap babaknya, setup awalnya, karakter Sigurd dulu diperkenalkan, terus ke Thor-nya, ke Jane Foster-nya, gimana mereka pada bersatu di satu titik gitu. Dan saya amat menikmati alurnya itu, meskipun sekali lagi ini masih banyak kekurangannya sih, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Tapi ini benar-benar jadi lepaskan Mas Dian. Kita udah duduknya pun udah gitu kan. Lepaskan aja Mas, lepaskan Mas. Ya itulah intinya, ini film yang ya kalau pengen mencari hiburan yang ringan, nggak perlu mikir ya, ibarat kata bisa sambil makan nontonnya dan juga nggak perlu sambil main handphone mungkin, dan kita tetap dapat inti ceritanya dan menghibur ya, kita bisa ketemu film ini gitu. Ya mungkin benar apa kata Martin Scorsese sih ya, yang dibilang kalau film Marvel itu film-film itu. Hati-hati kamu. Tapi kan ada film yang berat juga. Iya. Kalau yang ringannya yang ini, jadi lebih variatif. Mas Nanda udah paling aman, Mas Nanda udah terserah kalian ngomong bukan saya. Oh, maksudnya Mas Dian. Saya Marvel fanboy kok, jadi ya kalau ada yang mau saya berhak juga untuk bicara. Seperti itu. Kita sebelum ke Mas Nanda, kita ke Zen dulu. Zen, kemarin itu sempat ada yang ngomong bahwa Thor Love and Thunder ini adalah film untuk anak-anak. Gimana Zen? Iya benar banget saya, emang untuk anak-anak, karena kita sekarang yang sudah nonton Marvel dari tahun 2008 ya, sekarang pasti udah dewasa nih, kayak aku nih misalnya udah tua lah ya kayaknya ya, nonton film kayak gitu. Zen, kamu udah tua apalagi Mbak Ami. Zen tua, astagfirullah, Zen tua gimana gue? Udah jambang nih, udah tua, nonton dari 2008, nonton Love and Thunder yang sekarang itu, aduh. Ekspektasi aku yang semulanya tinggi karena nih, wah Thor ini dewa petir nih, dewa kilat, dewa guntur. Iya. Kok kayak gini gitu filmnya kan, jadi kayak komedi ya kan, bener kan Kak Dian? Jadi kayak komedi. Pertama kali dikenalin Thor-nya ini orang galauan, orang yang kehilangan segalanya. Aduh, kayak gua lah yang gagal move on dari pacar, bener nggak sih? Curcol. Ya ampun. Emang gitu Zen. Hidup itu tidak selalu sesuai ekspektasi. Jadi ya gitulah, seperti halnya dengan Marvel. Oke, kita kembali ke Mama Ami. Gimana Mama Ami mengenai gagal move on ini? Cuma ekspektasi aku yang semulanya tinggi jadi turun. Itu aja. Aku nggak ngatain jelek, bener. Aku benar nggak ngatain jelek. Cuma turun jadinya gitu loh. Kalau diomongin untuk film anak-anak nih, Thor memang bener jelas untuk anak-anak. Untuk kita yang udah nonton film Marvel dari tahun 2008 itu nggak cocok nontonnya. Udah gitu aja. Dan satu lagi, aku senang di Thor Love and Thunder ini, aku senang cuman sama Michael Bale. Dia benar-benar paling bisa lah. Ya, Christian Bale. Christian Bale. Sorry. Christian Bale. Aku benar-benar salut dengan dia. Dia tuh setiap kali
peranin karakter tuh memang over sih, memang totalitas dia ya. Oke. Udah itu aja sudah. Mas Nanda gimana Mas Nanda kesimpulan? Lu kok langsung kesimpulan? Udahan nih. Kesimpulannya Thor ini untuk anak-anak, udah itu aja. Ya ampun. Gimana Mas Nanda? Tadi kan dengar dari Mas Dian, dengar dari Mbak Ami, dengar dari Zen. Setuju juga dalam arti ada yang bilang ini film anak-anak, terus ini cuman saya udah kamu sambil main handphone juga bisa nih tadi Mas Dian bilang kan, ataupun seperti Om Opa Martin bilang ini yang film inilah yang dibilang ini kayak taman bermain aja, bisa roller coaster. Mungkin ini baratnya Marvel untuk keep it balance sih, karena kalau misalnya kita sebagai contoh lihat film Eternals itu mendapat ya banyak nggak suka karena filmnya terlalu nggak seperti Marvel. Nah ini jawabannya nih loh, kita kasih filmnya bener-bener fun, kamu nggak perlu mikir buat nonton, sekedar have fun aja, ya ini filmnya gitu loh. Dan jujur sih untuk film yang orang-orang yang ekspektasinya nggak tinggi gitu, film ini benar-benar fun sih. Dan menurut saya segala kan yang awal-awal film rilis ini nggak sesuai sih. Kalau dibilang film Thor terjelek enggak. Dan jujur kalau secara candaan dibanding film Thor Ragnarok, nah saya dapat feel-nya joke di film ini sih gitu loh. Walaupun kadang-kadang itu kayak over banget. Kampret atau kambing nggak bisa diajak serius. Adegan Ya benar-benar. adegan epic udah tegang, mereka masih teriak. Itu memang kadang-kadang joke-nya all over the place memang. Cuma memang harus diakuin ya kadang orang dewasa pun perlu hiburan lah gitu loh. Ini nggak harus film-film yang serius yang ditonton gitu. Dan menurut saya oke lah 1-2 kali Marvel mengeluarkan film seperti ini gitu lah. Daripada ntar kasih film berat-berat kayak Eternals tak pada komplain, mending komplain gara-gara filmnya terlalu fun gitu aja sih kalau menurut saya. Atau mungkin ya istilahnya yang waktu itu sempat saya ngomong juga dalam arti ya kita udah jadi istilahnya ada tanda-tanda dalam arti gini, oh Thor sama Taika akan karirnya seperti ini, ya kita udah tahu. Nanti ataupun misalnya misalkan nanti ada Spider-Man lagi. Oh, Spider-Man itu colornya kayak gini kan, Spider-Man 1 2 3 kan No Way Home segala macam kan color kurang lebih kan tonnya sama nih istilahnya. Terus ataupun misalkan kayak Captain America kan hampir sama semua kan tuh. Nah, mungkin ya kayak gitu tuh menurut saya sih bagusnya ini. Kalau Thor kan Thor yang pertama sama Dark World kan kurang lebih hampir sama. Nah, terus habis itu kan Ragnarok baru kemarin kan yang sama nih dua ini nih. Maksud saya sih kalau mau ya setidaknya itu kita udah tahu nih. Ya udah kalau Thor ini kayak gini, kalau Guardian of Galaxy ya kayak gini, kalau ini ya kayak gini. Menurut saya sih seperti itu sih. Dan emang bener sih ini mungkin benar-benar lepas banget menurut saya sih dalam arti ya udahlah, dalam arti Taika lu mau ngapain aja terserah nih, lu obrak-abrik lah, dalam arti lu ini Thor yang sesuai dengan maunya lu. Bahkan istilahnya ini konsepnya pun hampir kayak kita nonton WandaVision sendiri juga nih, dalam arti ada si Krognya waktu dia berdongeng istilahnya kan. Berdongeng itu ceritanya itu kalau bagi saya itu sesuatu yang fresh bagi saya nih. Itu malah menurut saya itu hal yang baru, dan bagi saya justru ini menyenangkan. Karena nggak ada di film lain nih, berarti ya. Sama seperti waktu saya nonton WandaVision. Nah, kalau WandaVision nanti habis itu ada serial lain nih, misalnya Moon Knight dibuat kayak WandaVision, belum tentu saya bisa menikmati karena itu udah kopian lagi nih. Nah, kalau yang ini kan juga kan bagi saya ini adalah hal yang baru nih di dalam film Marvel, dan ini menurut saya ini justru hal yang positif dalam arti. Dan mungkin saya kayak beberapa teman saya ini juga ya dalam arti saya sudah menaruh ekspektasi serendah mungkin sejak terjadinya Doctor Strange itu, jadi istilahnya benar-benar rendah lah dalam arti. Dan ya ternyata itu saya enjoy, saya datang cuman duduk untuk nikmati, ya udah ketawa gila-gilaan si Taika, kita udah tahu lah film-film Taika itu kayak gimana, Hitler aja bisa Taika jadi iya kan emang nyeleneh kan Dari awal nyeleneh orangnya kan dari awal. Iya, what do you expect gitu. Dan musik apalagi Dan pilihan musiknya juga ya, pilihan musiknya Taika ini benar-benar khas. Lagu jadul khas ya, lagu jadul khas itu Led Zeppelin dia ngambil. Lagu angkatan Opa-Opa Setiawan. Iya. Awas ya. Oke. Nah, tadi kita udah ngomong ini. Nah, sekarang ini karakter memorable nih. Karakter yang paling kalian suka yang mana nih? Siapa dulu? Mas Dian dulu deh.
Nggak usah ditanya, saya sih udah ketahuan siapa. Si Jane. Oh pasti lah Jane Foster gitu. Karena ya itu tadi Natalie Portman itu kan ya aktris kelas A ya di Hollywood itu, dan pada akhirnya Marvel itu berhasil membayar apa ya, bisa dibilang kegagalan mereka mendevelop karakter Jane Foster di 2 film pertama Thor di film ini gitu. Meskipun kayaknya mungkin bisa jadi cuma di sini doang Jane Foster. Kelanjutannya bisa jadi nggak ada, bisa jadi ya, kita nggak tahu. Tapi gimana dia bisa mengekspresikan banyak hal gitu si Jane Foster ini. Awalnya dia udah diperlihatkan sakit, gimana dia memperlihatkan aktingnya benar-benar totalitas banget saat itu. Gimana dia udah jadi Mighty Thor yang fun, ceria, yang energinya beruap-uap gitu. Kemarahan dia sama si Thor gitu. Terus dia bisa bangun chemistry, kikuknya, awkwardnya dia dengan Thor itu kan berasa gitu di awal-awal. Limanya udah putus lama gitu, tetap baru ketemu lagi kan. Nah, itu bisa saya rasakan gitu. Dan Natalie Portman ini berhasil merepresentasikan karakter Jane dan Mighty Thor itu dengan bagus. Dan juga saya salut dengan perubahan fisiknya dia ya. Transformasi badannya dia itu keren banget sih kata saya. Jadi karakter favorit saya jelas sih. Dan salah satu alasan saya menyukai film ini ya memang banyak difaktori oleh kehadiran Natalie Portman. Jadi jelas kalau ditanya siapa karakter favorit, otomatis dia lah. Ini nggak ada ini apa? Kapaknya si Thor yang baru namanya apa? Stormbreaker. Yang cemburuan. Itu termasuk karakter kan ya? Si baper. Bisa sih. Si baper. Stormbreaker si baper. Waktu itu katanya paling demen Stormbreaker nih si baper. Ada. Aku paling suka Gore. Gore tuh keren banget gitu, dia mengintimidasi orang-orang yang nonton tuh. Kayaknya kalau buat gue sih emang ya udahlah ya, Christian Bale gitu kan, dari zaman dia Batman juga memang udah lah ya gitu kan. Cuman di sini tuh apa ya, dari awal dia muncul tuh lumayan bikin surprise aja gitu. Oh iya sih, emang dia tuh udah makanannya dia lah ya untuk karakter-karakter seperti ini gitu. Jadi saya suka banget sih Mas Gore, apalagi ketika mereka berantem gitu kan, ada perubahan warna kan, dari yang darknya si Gore jadi ya hitam putih gitu kan, karena si darknya si Gore itu terus berubah jadi colorfulnya si Thor kan. Itu sih keren banget sih di situ sih. Jadi makanya saya suka banget sih sama walaupun sebenarnya cerita dia dendamnya juga agak gitu. Cuman ya udahlah ya gitu. Cuman emang bagus sih karakternya si Gore yang diperankan Christian Bale di sini sih, keren. Jadi fun fact-nya itu setelah The Dark Knight Rises itu ya, ternyata Batman itu sama Catwoman menikah, punya anak, pindah ke planet lain, dan akhirnya itu jadi Gore ya. Bisa. Ternyata si Alfred bukannya ikut ya, bantuin apa? Tapi kan emang ini maksudnya ya, Christian Bale tuh emang itu sih ya, maksudnya kalau dia main karakter sih emang lumayan bisa bikin kita yang nonton jadi ini sih ya, kayak dia kan emang benar-benar totally different gitu kan, jadi emang bagus sih gitu ya. Walaupun ada sama kayak Mbak Ami kemarin ngomongnya paling suka sama Stormbreaker karena mencerminkan diri Mbak Ami yang baperan. Sekarang kalau itu nanti saya jadinya curhat. Jangan dong. Cemburuan katanya gitu, baperan. Hancur. Gitu. Sekarang ngomongnya Gore. Iya dong, biar. Ada Zen soalnya, jadi harus berwibawa. Si Zen. Oke. Zen gimana Zen? Karakter favorit kamu siapa? Aku boleh tarik omongan tadi nggak ya? Aku boleh tarik omongan tadi nggak sih? Bukan tua ya, tapi berumur. Tidak muda, bukan tua tapi tidak muda. Tidak muda. Dewasa. Gimana Zen? Berumur lah ya, berumur. Karakter favorit kamu siapa Zen? Ini karakter favorit karakternya atau dari pemerannya nih? Sama aja, karakter deh, kita ngomong karakter aja. Kalau karakter aku memang jelas-jelas suka dari awal tuh, dari Avengers juga ya. Pertama kali tuh aku suka Thor. Kenapa? Suka Thor. Kenapa? Itu karena aku kan sempat baca-baca juga tuh. Aku suka mitologi, banyak belajar mitologi Nordik nih. Apalagi Thor itu kan dewa, God of Thunder tadi. God of Thunder, dia punya adik yang namanya Loki. Dia punya teman-teman
teman-teman binatang-binatang buas lainnya kayak John Mungan, Fenrir, lain-lainnya. Bapaknya juga Odin. Aku suka itu pertama kali. Wah, ini dari mitologi ini masuk jadi superhero, keren kan? Nah, itu aku pertama kali suka Thor itu kayak karena itu. Tapi kalau di film ini aku suka dari pemerannya. Kalau dibilang dari pemeran aku suka Gore. Gore the God of Butcher. Itu Christian Bale bener-bener bisa banget bangun peranin Thor ini. Peranin Gore ini, Gore. Peranin God. Dia itu bener-bener bisa banget peranin Gore ini ya, dari make up dia, dari badannya yang dibikin jadi kurus ya kan. Itu keren banget sih ya bagi aku. Apalagi ada scene di mana dia yang hitam putih kayak Kak Ami tadi bilang, aku suka itu. Kalau karakter aku suka Thor, kalau dari peranin di God of Thunder ini aku suka sama Gore gitu. Oke, dari pemain suka sama si Christian Bale, tapi dari karakter Iya. lebih suka sama Thor ya, karena emang Iya. suka nonton baca-baca legenda-legenda dari Mitologi Nordic tadi mitologi ya. Iya, sayangnya Thor ini dibuat jadi gendut karena dia orang galau-galauan tadi. Aku bingung juga di situ tuh, jelek banget jadinya. Sumpah jadi jelek banget. Apalagi Bener-bener Zeus-nya. turun lah. Ekspektasi aku bener-bener turun lah. Apalagi Zeus-nya ya. Zeus sejak dari dulu saya nonton Zeus itu. Zeus kayak dari dulu itu kalau tua pun kayak Liam Neeson atau siapalah istilahnya tua-tua tapi gagah. Ya ini Russell Crowe dibuat jadi kayak gitu pula. Ya. Jadi nggak ada karena yang buat Taika Waititi. Iya, itu tadi kembali lagi karena dia Taika Waititi yang acaranya Taika Waititi. Tapi yang bikin Thor gendut itu Russo Brother. Iya, Russo Brother kalau yang gendut ya. Kalau yang Zeus sekarang ini kan ya udahlah ya. Tapi saya suka loh Zeus yang sekarang loh. Iya loh, lebih ini kan, lebih apa ya, lebih menggambarkan diri saya. Si Mas Nanda cepet banget ketawanya. Jangan ngaku ya, Grace. Lepaskan saja Mas Nanda, lepaskan. Tapi itu emang semua orang jadi komenin ya soal si Zeus itu ya, kenapa jadi seperti itu sekarang gitu kan. Tapi katanya lucu-lucu aja lah. Ya Jojo Rabbit aja kayak gitu. Jojo Rabbit kan teman khayalannya tahu kayak gimana. Iya, makanya. Nah, Mas Nanda, gimana Mas Nanda? Nah, ada sisa nggak selain kambing? Kambing kali ya? Mau bilang gitu, Mas, kan semua udah diambil. Kambing ya? Ujung-ujungnya fun banget sih emang itu. Hari ini banyak story kambing soalnya. Iya, betul. Semuanya fotonya kambing semua. Ada hanya kambing. Enggak sih, mungkin sama kayak Mas Zen sama Mbak Ami sih, mungkin tetap Gore sih memang kalau pribadi, karena memang waktu nonton Thor Love and Thunder fokusnya memang ke Christian Bale sih memang, karena ya pertama aktornya udah luar biasa hebat, segala film apapun pemerankan sangat baik, dan di film ini pun jujur itu keren banget sih, terutama waktu di adegan di Shadow Realm yang investigasi waktu nangkep Thor, Jane sama Valkyrie itu gila sih, ekspresi mukanya keren banget sih, itu ditambah make up yang bahkan tanpa prostetik cuma sekedar bikin gundul aja itu udah mengintimidasi sih memang. Cuma memang ya benar. disayangkan, dan banyak dari wawancara sama Christian Bale memang banyak skrip itu yang dihapus, semoga bisa lihat di scene-nya. Cuma kalau seandainya full ditunjukkan itu the best lah memang Christian Bale tuh. Cuma karena banyak dipotong-potong, tapi oke lah, imbang-imbang sama Natalie Portman, cuma tetap ke Christian Bale. Sama ini sih, kalau yang main karakter minornya mungkin Russell Crowe sebagai Zeus. Itu meskipun tampilannya tidak segarang versi DC, tapi harus diakui memang Russell Crowe aktor yang memang hebat gitu, dan meskipun porsinya di film ini sedikit, saya sangat apresiasi dia berbicara bahasa Inggris dengan aksen Greek, dan itu memang itu memang sih. Iya, benar. Memang konyol sih, tapi memang kadang-kadang ya perlulah karakter seperti ini sesekali. Itu sih, itu aja. Ya, emang keren itu aksen Yunani-nya keren emang. Russell Crowe. Aduh, bener-bener masih geleng-geleng masih Russell Crowe. Oke. Tapi benar-benar ini sih pemainnya sih benar-benar nggak main-main sih. Dalam arti ada Christian Bale, ada si Russell Crowe, itu kan juga
bukan pemain kemarin sore, dalam arti mereka udah bermain, udah benar-benar senior kita bilangnya. Nah, tadi Mas Dian atau sempat ngomong ya pasti ini nggak lepas dari kekurangan ya Mas Dian ya. Nah, kita langsung ngomong kekurangannya aja deh, yang kalau menurut kalian gimana Mas Dian? Saya pengen mengatakan satu hal itu yang nggak saya tulis di review, ke skip itu adalah Marvel Studios kembali mengulangi kesalahan seperti di Doctor Strange ini ya, Multiverse of Madness, yaitu semua hal sudah dibocorkan di trailer dan juga TV spot gitu. Jadi kebetulan banyak orang yang pada akhirnya memilih untuk tidak menonton itu ya, agar bisa menikmati experience di filmnya gitu. Tapi kalau saya sendiri sengaja untuk menontonin semua, untuk membuktikan apakah saya kehilangan lagi momen-momen hebat karena udah melihat di ini TV spot dan trailer ya, dan itu hal itu terulang lagi gitu. Bahkan sebelum datang nonton filmnya pun kayak kita udah bisa ngebayangin nih alur ceritanya dari awal sampai akhir itu kayak apa, karena semuanya udah dikeluarin gitu di trailer dan spotnya gitu, dan semua materi promonya gitu. Itu satu. Yang kedua itu karena alur terlalu cepat nih, kayak cukup banyak plot hole yang pada akhirnya harus kita relain gitu, karena ceritanya straight forward banget gitu, dari titik A menuju titik Z itu selesai gitu, terlalu cepat. Dan juga hal ini menyebabkan eksplorasi karakter dari Gore ini kurang ya, kayak motifnya itu terlihat dangkal gitu, motifnya terlihat dangkal, gimana dia tahu-tahu udah jadi ya mungkin kalau yang kita antara pembaca komik atau yang udah ngulik-ngulik teori sebelumnya, tahu lah backstory Gore itu seperti apa. Tapi untuk penonton awam kan melihatnya ya kok dia tiba-tiba pengen bunuh semua dewa aja gitu, hanya sekedar sesingkat itu. Scene awal itu terlalu singkat untuk dia punya motif yang digambarkan sebagai sosok pembunuh dewa yang menakutkan. Kata saya sih itu kurang dapat gitu feel hal tersebut, karena itu tadi alurnya terlalu cepat, terlalu ngebut. Dan yang selain banyak plot hole ya itu tadi, Gore ini jadi kurang tereksplorasi dengan maksimal. Itu. Setuju sih. Kemungkinan nggak karena kebanyakan karakter? Jadi nggak kan juga sih. Dalam arti kan awalnya ada si Thor, ada si Jane, yes. Mighty Thor kan otomatis kan pengen diangkat nih. Terus belum lagi ada si Krog, terus ada Valkyr, terus belum lagi ada anaknya si Heimdall, istilahnya kan. Belum lagi ada si Gore, belum lagi ada si Kambing. Duo kambing. Nah, maksudnya itu kan udah cukup banyak nih. Mungkin nggak permasalahannya dari situ? Nggak juga sih, karena kalau saya ngerasa sih murni soal durasi ya. Karena kalau ya karakter-karakter lain tidak perlu semendalam itu gitu pendalamannya. Tapi kalau untuk Gore ini ya amat disayangkan karena itu tadi banyak scene yang di-cut ya, kalau kata Mas Tanda tadi juga ya itulah mungkin sebabnya. Kalau karakter lain kan kayak mungkin Valkyrie kita udah kenal di film sebelumnya seperti apa. Mighty Thor itu penjelasannya udah cukup singkat gitu. Jane Foster jadi Mighty Thor udah oke lah di situ. Terus juga kayak karakter lain kayak Korg apa sebelumnya kan udah kita kenal di film sebelumnya. Sementara ini kan karakter baru tapi harusnya bisa punya screen time lebih dong. Ini 119 menit ya? Iya, 119. Nah, mesti itu 2,5 jam kali ya baru puas ya? Iya, karena atau 5 jam. Potong-potong itu. Seri sekalian Mas. Justice League. Oke. Nah, gimana Mbak Ami? Apakah durasi Thor-nya kurang lama yang ini? Ya kalau dibilangin kurang lama ya karena plot hole itu kan banyak sekali plot hole yang akhirnya bikin ya mungkin karena kita yang ngerti sih jadi ya udah gitu ya. Cuman kan akhirnya tuh kayak orang yang di sebelah saya gitu kan sepanjang film dia nanya mulu gitu ya, ini kenapa, kok ini bisa begini, ini kenapa, aduh itu kan ganggu sekali gitu ya. Nah itu mungkin karena itu kali ya, karena banyak sekali scene yang dipotong-potong kali ya, kurangi durasi, jadi akhirnya bikin orang awam jadi banyak pertanyaan. Itu aja sih, kayak setuju tuh yang si Gore-nya kayak kurang eksplorasi, padahal kan sebenarnya itu kalau dibikin lebih ceritanya sesuai sama cerita awal mungkin akan lebih bagus sih, jadinya semakin terlihat karakter Gore-nya itu sih gitu. Kalau masalah durasi sih kayaknya enggak lah, emang standar film-film Marvel bukannya lama-lama ya. Semakin lama semakin orang sedang menontonnya. Jadi kalau durasi sih enggak lah, cukup lah. Malah kurang jadinya karena banyak hal yang jadi bikin pertanyaan kan buat orang-orang awam gitu. Gitu aja sih kalau kekurangannya itu sih. Sama apa ya? Sama ya kambingnya juga kurang. Nah, kambing itu maksudnya apa? Itu kambing di studio tuh dia mau ngapain? Halo, mau apa? Mau disembelih? Mau di apa? Di komiknya ada kan ya? Masih ada ya? Mas, itu ada juga tuh. Ada komiknya.
Iya gitu, dia mau ngapain si kambing gue itu cuma teriak-teriak gitu doang. Gimana gitu kan. Terus apa gitu. Ya itulah karena banyak hal-hal yang bikin jadi semakin lebar gitu plot hole-nya kan. Jadinya ya itu aja yang kadang suka ngebingungin. Oh ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Oh, gitu aja sih Mas. Gimana Zen? Gimana Zen? Ada mau komentar apa nih? Agak komentar sedikit nih tadi. Benar kata Mas Nanda juga ya, kalau misalnya ini scene-scene dari gore ini banyak kan yang dipotong. Banyak kan emang yang dipotong. Karena kalau ngejelasin juga backstory-nya si Gore ini, ngejelasin gimana cara Gore ngebunuh-bunuh para dewa, itu bakalan jadi nggak komedi lagi, nggak fun lagi Thor ini. Karena itu loh dihapus oleh Taika Waititi. Emang sengaja dihapus. Kalau dibilang sengaja biar Gore ini nggak punya cerita, banyak plot hole-nya, itu enggak sih, bukan gitu kalau aku bilang. Itu karena memang film ini memang benar-benar bakalan dibikin fun nih. Nah, benar-benar bakalan dibikin untuk anak-anak nggak boleh nonton yang darah-darah kayak gini, anak-anak nggak boleh nonton yang banyak bunuh-bunuhan kayak gini, gitu loh. Gitu aja. Bukan karena memang dibuat karena banyak plot hole atau banyak Gore ini belum diangkat, bener-bener diangkat ceritanya, tapi itu tadi sadis. Gore ini ceritanya agak sadis, gitu aja. Kalau di komik ya. Nah, kalau Zen, kekurangannya apa nih Zen? Kalau menurut kamu kekurangan dari film ini apa Zen? Untuk kekurangan ya dalam cerita aku bilang cukup bagus karena ceritanya emang funny ya. Untuk dari segi apa ya, tempat pemasarannya itu emang oke untuk anak-anak ya, emang untuk ya anak-anak, nggak ada untuk orang dewasanya, nggak ada. Palingan cuma ada lah Zen, masa nggak ada lah Zen. Masa anak-anak diliatin orang telanjang kan nggak mungkin lah Zen, gimana caranya? Itu buat Bami. Itu nggak boleh dihilangin ya, sini itu nggak boleh dihilangin. Itu khusus buat Bami. Itu biasa, dicium biasa. Itu segala cium-cium ada. Bami, itu Bami, itu yang hanya di bioskop Bami aja nggak disensor, di bioskop kami disensor itu. Jadi kemarin aku pernah ngomong di mana ya, Thor itu ya udah gitu loh, jadi biarkan dia bertelanjang dada, dia itu biarkan saja Thor seperti itu, jangan diganti-ganti. Ya palingan dewasanya dibikin funny loh, kayak Thor telanjang itu kan dewasanya dibikin funny gitu. Palingan dewasa yang memang khusus untuk orang dewasa paling ciumannya doang agak dibikin lama itu kan di situ ya udah itu doang. Ya bentar. Ini memang film. Yang lainnya semuanya anak-anak, bikin ketawa, bikin fun, bikin lucu. Iya, kambingnya anak-anak karena kan yang terakhir terus kayak juga anak-anak semua isinya kan yang terakhir isinya anak-anak, anak Hemdal, anak si ini, anak si B, anak Obi-Wan nanti masuk juga. Obi-Wan. Si Mas dia langsung Obi-Wan. Sejak kapan Obi-Wan punya anak? Jadi mungkin coba cek di situ. Ya, multiverse nanti. Anak-anak, ya benar, anak-anak semua di situ gitu loh. Untuk kekurangannya aku bingung sih nyari mana ya kekurangannya. Kurang lama atau kurang jaraknya. Aku juga ini tadi kata Kak Dian tadi. Memang dari trailer 1, 2, 3 itu kelihatan semua dah. Nggak ada lagi Zen yang bikin untuk nebak-nebak ini kayak mana nih ceritanya, kayak mana ceritanya, nggak ada. Di trailer emang ketahuan semuanya. Kayak aku. Ya, Zen nonton trailer soalnya. Zen nonton trailer. Sangat ekspektasi ya dengan kehadiran Natalie Portman, dengan kehadiran Christian Bale tadi yang keren jadi Gore. Ceritanya gimana sih kelanjutan Thor ini yang biasanya semua superhero dibikin trilogi, ini dibikin keempat. Bingung kan? Ekspektasi pasti kita kannya gimana. Makanya dan nonton trailernya dan kayak gitu. Emang bener-bener sama dengan trailer. Itu aja sih kekurangannya kalau kata Zen. Untung saya nggak terlalu mantengin trailer lagi sekarang. Pokoknya sekarang ini kalau Marvel no trailer deh. Udah. Nggak usah gitu. Nonton trailer. Nah, trailer cuman buat ini aja. Kalau buat kebutuhan live. Oh iya, sama ada satu lagi Zen. Mau nanya nih untuk kami, untuk Kak Dian juga, untuk Mas Nanda yang hobi-hobi dengan Marvel nih. Itu Marvel kan apa ya, dibikin jadi
kayak film-film funny, nggak film dark lagi ya. Itu sejak tahun 2018, sejak Thor Ragnarok, bener nggak sih? Bener nggak? Iya, memang kalau Itu kan dibikin Ragnarok jadi kan funny, emang bener dia deh. Dari Ant-Man dibikin dibikin. colorful Posternya ya. juga diubah, posternya jadi kayak simetris gitu, posternya dibuat jadi kayak mandala posternya, bener nggak? Iya kan, dibuat ceritanya jadi lebih fun juga. Ceritanya antara dari Iron Man 1, kayak Thor Beda, 1, Captain Iron Man America 2. 1, itu kan dibuat dark ya, keren ya, ceritanya dibuat keren gitu kan. Aku yang nggak suka superhero jadi suka superhero. Nonton Captain America Winter Soldier juga masih keren, Civil War lebih keren lagi. Tapi aku sejak dari Ant-Man, sejak Thor 3 Ragnarok, itu mulai memudar lah kesukaan aku dengan Marvel. Tapi balik lagi tinggi lagi ekspektasinya sejak Endgame, Infinity War Endgame, itu keren lagi kan. Setelah itu ngelanjut lagi Doctor Strange, Multiverse, bla 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 lah. Makin banyak orang makin ada lagi. Itu tadi cerita dari siapa? Apa yang orang 9 tadi? Aku lupa aduh. Clea. Ya gitu. Ya, Yang endingnya. semakin banyak. Iya. Semakin banyak karakter, semakin kesini semakin aku bikin bingung. Ini mau ngapalin nama-nama siapa aja. Gak kenal. Gimana itu menurut kami, menurut Kak Iwan juga, menurut Kak? Nah, Kalau- Mas Dian gimana? Mbak Mi dulu. Kalau menurutku kenapa Thor dibikin lebih fun karena hidupnya dia udah sendu soalnya udah baper-baper mulu, dia udah kan kehilangan, terus makanya dibikin lebih fun. Ya, bukan Jadi kan bukan Thor aja, seluruh film Marvel. Oh, Sekarang seluruhnya. udah kayak funny semua Mungkin gitu. mungkin karena sejak ini kali, sejak Disney. gabung sama Disney, sejak gabung sama Disney, sejak gabung sama Disney sih, itu dia lebih merubah apa ya, konsep kayaknya ya, sejak gabung sama Disney itu sih. Jadi banyak apa namanya, ada Perubahannya. lebih fun gitu, perubahan ya sejak Dan gabung. memang benar Banyak sih. sekali kan sejak gabung sama Disney itu kan, banyak sekali lah. Soalnya kan pas waktu Thor 1, Thor 2 juga kan diperlihatkan Thor 1, Thor 2, sorry. Iron Man 1 itu kan masih tanda kutip ya, wanita itu diperlakukan sebagai cuman istilahnya penghias aja, kayak Black Widow pun masih istilahnya cuman sebagai sex appeal doang, benar ya Mas Dian ya, berarti ya. Dan abis itu diperlakukannya seperti itu, dan istilahnya sejak dia masuk ke Disney itu pun sudah mulai dirubah konsepnya. Yang pertama itu mungkin harus child friendly karena mereka otomatis ini tidak bisa dihindari, mereka akan mencari cuan. Mencari cuannya otomatis itu dari rating umur. Nggak mungkin kita ini ratingnya kita R terus nih, kayak misalkan Deadpool. Oh, Deadpool kan lucu nih, rame nih. Tapi misalkan kalau itu ratingnya dijadiin non R, mungkin aja istilahnya bisa lebih kembalikan cuannya, dalam arti seperti itu. Ya Mas Dian, gimana menurut Mas Dian? Setuju gitu. Semenjak gabung Disney kan emang film-film Marvel ini diprogram gitu, ibarat kata dibuatkan untuk family friendly gitu, untuk ditonton satu keluarga, dari bapak, ibu, anak-anaknya yang paling kecil-kecil tuh bisa nonton dan bahkan bisa menggemari superhero itu sedari dini gitu. Ya anak-anak kecil jangan kan di luar negeri gitu, di Indonesia aja banyak yang pakai baju Captain America, baju Thor gitu. Jadi mereka udah suka dan bisa ngikutin Marvel itu sedari usia dini gitu. Yang dimana hal itu mungkin nggak kita dapetin di kita kecil ya, film-film live action di bioskop yang bisa diikutin film superhero yang benar-benar bisa masuk lah untuk anak-anak, itu kan belum kita dapetin di masa-masa kita dulu, tapi anak-anak sekarang itu bisa mengikuti hal itu, dan itu ya itu baik lagi benar kata Mas Tiawan ya, untuk secara cuan emang lebih gede untuk PG-13 dibandingkan dengan R-rated gitu, seperti inilah mungkin PG-13 kayak Batman gitu, tapi kan anak kecil nggak bisa ngikutin Batman yang sekarang gitu, nggak akan masuk ceritanya, itu aja lah contoh simpelnya. Betul. Nah, Mas Nanda gimana Mas Nanda? Itu juga alasan aku kenapa aku nggak suka lagi sama film-film dari Marvel. Itu alasan aku juga kenapa. Kan kita lihat aja tuh perbandingan ya antara Iron Man 1 yang dulunya dibuat emang gahar. Superhero kan emang harus gahar kan, emang harus keren pilihannya. Ada wibawa gitu kan. Aku suka superhero karena itu loh, wibawa, keren ya kan. Aku masa kecil dulu suka ngebayangin kalau aku itu punya makhluk Mjolnir, aku
punya kekuatan di dada kayak Iron Man. Itu karena mereka wibawa gitu, punya ada kerennya gitu. Dibandingin nih dengan sekarang Spider-Man sekarang, apa yang mau dikerenin coba? Spider-Man-nya masih kecil, anak-anak baru kuliahan kayak aku juga gitu, apa gitu kan? Nah, itu Dia dia. bikin kesalahan terus, karena kesalahan dia yang buat jadi dunia hancur karena kesalahan dia. Iya, ya kan? Nah, itu Mas Nandas, Spider-Man juga kan ada berapa versi Mas ya? Dalam arti ada yang anak SMA, ya kan ya Mas ya? Bahkan yang ada anak kuliahan, seperti itu ya Mas ya? Ada yang kerja. Ada yang kerja. Ada kerja pensiun pun ada tuh. Nah, jadi kan emang istilahnya ya tadi itu, berarti kan mungkin kan Spider-Man waktu itu udah ada si Andrew Garfield, udah ada si Tobey Maguire yang udah kerja segala macam ya. Sekarang masa sih harus yang seumuran lagi? Pasti kan diambilnya berbeda versi seperti itu. Nah tadi itu tadi balik-balik sih menurut saya sih kalau menurut pandangan saya ya balik-balik ya otomatis ke konsep Disney sih. Disney memang punya konsep seperti itu. Film-film Star Wars pun juga ya udah seperti itu sekarang nih dalam arti ya. Dan nggak bisa dipungkiri. Nah nanti beda lagi misalnya kalau ternyata ini Marvel pindahnya ke CW. Nah itu beda lagi pasti. Ataupun pindah lagi ke WB Warner Bros misalkan. Beda lagi ataupun nanti akan kepala itu dirubah nih. Dirubah dan misalnya mungkin dia punya konsep seperti Deadpool, misalnya yang sadis ataupun nanti seperti apa. Kita pun masih ngebayangin nanti kalau kalian yang besar Blade nonton Blade-nya si sekarang masuk ke Disney, kita akan bingung nih Blade-nya apakah sesadis itu apa enggak nih. Nah, maksud saya seperti itu sih. Oke, pertanyaan terakhir deh. Overall, Thor Love and Thunder gimana nih, Mas Dian? Love and Thunder, kalau mau nonton, yang pasti jangan berekspektasi yang kemana-mana teorinya. Yang jelas kalau pengen dapat hiburan yang fun, ringan, kalau udah penat seharian, kalau butuh hiburan nanti, mungkin kalau udah tayang digital juga, pengen nonton sambil makan, sambil main handphone, kayak saya bilang. Dan juga kalau pengen ngeliat lagi performa Natalie Portman ya, yang cantik sekali di film ini, dan juga performa badass-nya Christian Bale, ya bisa lihat film Thor inilah. Yang pasti jangan mengekspektasikan film ini sebagai film yang deep gitu ceritanya. Ini film yang benar-benar ringan, straightforward, dan juga ya itu tadi bukan film yang ya itulah intinya film yang fun aja dan menghibur gitu aja dari saya. Oke. Mbak Mi gimana Mbak Mi? Ya sama lah, setuju dengan Mas Dian lah. Pokoknya kalau menonton film-filmnya Marvel sih kayaknya nggak cuma Thor aja ya, nggak usah terlalu berekspektasi tinggi-tinggi. Tapi terutama buat Thor ini kalau pengen nyari yang ketawa-ketawa sepanjang film, yang ngakak, yang menertawakan para karakter-karakter, terutama karakter-karakter yang muncul, karakter-karakter minor ya maksudnya ya. Itu sih ya udahlah, ini emang benar-benar tempatnya buat nonton, buat apa sih, buat senang-senang aja sih. Thor ini seru banget sih, asli. Saya sih bahagia banget setelah nonton film ini, saya bahagia gitu. Jadi ya udahlah, kalian nonton aja lah, tunggu 4-5 hari lagi ada di OTT tuh, nonton lagi lah kalian pokoknya deh. Nonton sambil naik sepatu roda ya. Oh iya dong, gila, itu kenapa nggak ada yang ketawa ketawa ya orang-orang ya. Iya loh, tapi nggak ada yang ketawa loh orang-orang dalam studio itu, aku bingung deh. Kadang ekspresinya, maksudnya ya ini dikit ya, saya nambahin dikit deh. Waktu kayak di NWH atau di Endgame kan kita ekspresinya tuh kan kayaknya gimana gitu. Ketika Spider-Man yang muncul bertiga kan, reunian kan kita ngerasa bahagia, terus wah gitu kan. Ini nggak ada sama sekali loh. Waktu itu satu studio tuh kayak yang orang naik sepeda itu kayak naik sepeda. Roller itu kan lucu ya. Kok nggak ada yang ketawa ya, terus udah gitu. Iya, udah gitu terus ketika si Mighty Thor-nya menunjukkan aksinya juga kayaknya orang pada anteng-anteng. Ini sebenarnya pada nonton apa pada tidur sih, apa gimana sih? Ini kayaknya studio sepi amat sih. Kan gue mau bereaksi begini kan malu jadinya. Terus kayak banyak hal. Makanya ini kan sebenarnya filmnya menyenangkan gitu. Tapi kayaknya mungkin saya salah studio kayaknya. Jadi, mungkin naik sepatu rodanya itu harus ditarik sama kambing. Kayaknya ya. Atau si itunya
Ya gitu lah. Tiba-tiba Stormbreaker itu deng 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 deng, kayak film apa? Film Psycho, jeng 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 lagi mandi gitu. Iya kan banyak hal-hal yang bisa bikin kita seru-seruan gitu kan, tapi kemarin mungkin saya salah setuju, jadi setujunya agak anyep sih, jadi saya berisik sendiri jadinya. Zen gimana Zen? Itu aja sih. Overall Thor and Thunder. Setuju dengan apa yang dia bilangin kalian, dengan kami juga jangan terlalu berekspektasi tinggi dengan film ini. Jangan terlalu banyak teori-teori juga yang bakalan nanti ngehubungin ke film-film Marvel yang lain. Di film Thor ini juga aku ngerasa kayak nggak ada wibawa sama sekali Thor itu. Beda kan saat kita nonton Infinity War ngelihat Captain America ngemegang Mjolnir, itu sebioskop rame. Bener nggak? Studio maksudnya rame. Ngelihat Iron Man mati itu rame juga, studio nangis, sedih, huru hara. Ya kan, ngelihat Spider-Man kemana, Spider-Man bertiga kumpul, itu kan keren banget gitu kan. Wow, itu nggak ada di trailer. Itu lo nggak ada di trailer, Om. Nggak ada di trailer. Kalau di trailer Nah, kalau ada di trailer nggak akan lagi kayak gitu rasanya. Ini di Thor ini semuanya ada di trailer. Nah, itu loh. Itu yang bikin jadi ekspektasi itu rendah banget, Ulun. Semua hal yang ada di Thor ini semuanya ada di trailer. Itu satu. Sama yang kedua, Thor ini udah nggak ada lagi bawahnya kayak gitu kan. Jadi kayak idola anak kecil doang. Idola anak kecil cuman, iya. Nggak lagi untuk semua umur lah. Ya emang untuk anak-anak. Oke. Setuju kata Kak Dian tadi, emang kalau masuk ke Disney dia jadi untuk family content. Emang untuk tontonan family. Tapi untuk superhero yang berwibawa lagi, aku nggak nemuin di Thor ini gitu. Jadi kalau boleh nih, aku bukan kritikus, tapi aku mau kasih rating nih antara 6 atau 7 lah untuk Oh, Thor ini. Oke, mantap, mantap, mantap. Uh, Oke, 6 atau 7 masih bagus, masih bagus. 6 atau Oke. Nah, Mas Nanda, penutup nih Mas Nanda, gimana? Mungkin Be. mungkin film Marvel terfun sejauh ini sih, mungkin tetap filmnya Thor: Love and Thunder sih memang sih. Dan mungkin buat kalian yang nggak cuma nonton official trailer 1-2 dan nggak nonton semua TV spot kayak saya, itu kan pasti bakal puas banget nonton dari awal sampai akhir sih, karena film ini bakal full ngakak. Dan mungkin baru pertama ini lihat Marvel itu momennya lebih banyak momen ngakaknya daripada momen epicnya sih memang sih. Kayak momen epicnya over sama momen lucu-lucunya sih memang. Nah, tapi buat kalian yang ya mungkin baru ngikutin film Marvel atau mungkin buat skeptis sama review-review, mending tonton aja sih, karena filmnya memang fun dari awal sampai akhir dan ringan banget, jadi bisa dinikmatin buat semua kalangan umur sih, mungkin sampai anak kecil masih bisa enjoy sih, sampai orang dewasa pun mungkin yang lagi hektik itu ini pas banget sih. Oke. Nah, kalau saya pribadi juga akan memberi kesimpulan bahwa bagi saya ini film merupakan film yang benar-benar fun lah. Jadi misalkan kalau bilang film Thor and Love and Thunder itu gimana sih? Ya fun. Nggak arti karena ya ini memang si Taika ini menurut saya ini segala khayalan dia, imajinasi dia untuk membuat humor liarnya, yang liar ini di sini nih berarti. Dia tuangin di sini. Gimana Dewa Zeus yang nyeleneh, misalnya yang dalam arti wibawanya berbeda, bener-bener nggak ada wibawa sih sebenarnya, bukan ada wibawa berbeda ya. Nggak ada. Dan kita jadi terbagi nih antara tim superhero yang seneng fun sama superhero yang seneng wibawa nih, beda nih kayaknya. Kita terbagi timnya nih ada. Nah, aku tim superhero yang seneng wibawa, yang punya wibawa. Ada nih kayaknya superhero yang fun-fun aja nih kayak Mas Nanda tadi. Jadi terbagi nih kayaknya tim kita ya. nggak apa-apa sih, dalam arti gini. Mungkin kan kalau Zen kan karena sangat menyukai Thor, kita bilang ya, sangat menyukai Thor. Kalau ternyata Thornya digiginin ya kayak gini, ya bayangin aja misalkan kalau
penyuka Captain Amerikanya diginiin, istilahnya nggak ada wibawa sama sekali, ya mungkin aja kayak gini. Ataupun penyuka Scarlet Witch sih kemarin digituin banget atau dikacauin tuh di Doctor Strange kayak gitu. Nah itu kan juga sebel juga dalam arti kan. Nah dalam arti ya sebenarnya itu tergantung ekspektasi sih menurut saya sih seperti itu. Dan kebetulan tadi ini banyak dari kita ini datang tanpa ekspektasi nih, kecuali si Zen nih. Si Zen kayak ekspektasinya karena dia sangat suka terhadap Thor. Agus Thor ya benar. Jadi akhirnya itu ekspektasinya cukup tinggi. Nah kalau sedangkan kita ini sudah berpengalaman dibanting terus nih. Sudah kapok soalnya. Sudah kapok dijatuhkan ekspektasinya, jadi sudah lah ya. Jadi ekspektasi kita bukannya zero tapi below zero. Below zero betul. Minus, berangkat tuh kita minus. Tadi itu kita ini ibaratnya itu gali lubang. Nah ekspektasi saya itu di dalam lubang itu. Jadi pas nonton ya udah, nanti nonton ya buat hahaha akhirnya puas. Seperti itu. Jadi kalian ini kalau nonton ini kayaknya sih mungkin wanti-wanti lah ya, kalau untuk kedepannya Marvel nggak bisa jangan berekspektasi lah. Kayak serialnya pun kita kan juga udah ngeri-ngeri sedap nih, dalam arti apakah dia akan terus-terusan kayak gini atau akan gimana kayak nanti ini minggu depan Miss Marvel yang terakhir mau dibawa kemana istilahnya kan seperti itu kan. Udah nggak usah ekspektasi lagi lah. Nah, seperti itu tuh. Jadi istilahnya ya kalau untuk Marvel saat Tidak ini ada lagi ekspektasi lah. jangan ekspektasi tapi tetaplah optimus. Widih. Jadi Marvel itu mengajarkan kehidupan kepada kita. Nggak usah terlalu banyak ekspektasi, jalanin aja gitu ya. Marah-marah sendiri ya kan? Kalau iya, ngomel-ngomel kan. Tidak berekspektasi tapi tetap nonton hari pertama ya. Oh iya dong. FOMO, si paling FOMO. Mengasih buat kebutuhan konten sebetulnya. Ya, betul mas. Dia. Kami kan budak konten, jadi harus bertamu. Ya udah, oke kalau gitu. Nih, thank you banget nih Mas Dian, Mbak Ami, Mas Nanda dan Zen nih. Terima kasih nih untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lain ya. Nah, untuk para pendengar Sobat BBC Seat 9 nih, jangan lupa mendengarkan episode kami selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. Sekali lagi terima kasih. See you.